Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 3.40 AM ya, yang mana di daerah Changhua, daerah bawah, sekarang suhunya 16 derajat Celcius. Dan alhamdulillah sekarang sudah pun menjelang Imlek, yaitu tahun baru Cina ya, atau hari raya Imlek, yang mana dikhususkan mungkin sektor informal pastinya banyak sibuk sekali ya, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, tapi nggak apa-apa karena biasanya nanti akan mendapatkan hongpao yang banyak. Dan untuk sektor formal itu dikasih libur selama 7 hari ya. Wah, enak banget. Selamat berlibur dan jangan lupa jangan sampai buat hal-hal yang tidak baik ya. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai sebuah berita yang sangat menyedihkan sekali guys, yaitu teman kita yang kesimpulannya seperti ini. Jadi mbaknya ini kan kerja sebagai TKW ya, jadi sebagai TKW yang mana dia itu nggak tahu gimana ya, majikannya itu kayak seolah nggak suka, sering marah, sering mukul, terus sering gimana ya, bentak-bentak, bahkan sampai berani mukul ya. Dan yang terakhir juga dia sering pernah menuduh mbaknya ini seolah-olah menggoda suaminya gitu loh. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Sudah? Kita lanjut. Nur Audadi Yusuf dijatuhi hukuman penjara 10 bulan dan 2 minggu oleh pengadilan Singapura setelah terbukti bersalah menyiksa berkali-kali pembantunya. Seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI bernama Sulis Setiawati. The Straits Times mengabarkan pertengahan pekan ini Sulis bahkan harus diam-diam pada dini hari memanjat turun dan balkon apartemen lantai 15 di distrik Yishun, Singapura Utara, tempat dia bekerja untuk meloloskan diri dari kekejaman Nur, yaitu Nur itu majikannya ya. Dan diam-diam Mbak Sulis ini memanjat turun dari balkon apartemen lantai 15 ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kebrutalan si majikan akhirnya diketahui setelah Sulis melaporkannya ke kepolisian Singapura. Sulis nekat mengambil resiko tinggi setelah kerap disiksa ketika bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART. Dari kurun waktu Januari hingga April 2018, awalnya kekejaman Nur dimulai dengan meludahi dan menampar wajah Sulis. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kok sampai segininya gitu loh. Ini kayaknya majikannya gak waras mungkin. TKI berusia 24 tahun ini sempat mengajukan pengunduran diri yang ditolak oleh Nur. Dia ketika itu berjanji tidak akan menganiaya Sulis lagi. Sulis juga akhirnya memutuskan bertahan karena dia memerlukan gaji sebesar 580 dolar Singapura atau setara dengan 6,1 juta rupiah per bulan, yaitu untuk menghidupi anaknya di Jawa Timur. Namun Nur mengingkari janjinya. Hanya berselang 10 hari dia mendapati pembantunya itu mengunggah foto anak Nur di Facebook berang. Jadi majikan itu tahu ya, Nur mbaknya itu mengunggah anak Nur di Facebook. Nur mendapat
menampar wajah dan tangan kaki malang itu dengan ponsel dan kemudian melempar ponsel korban. Ya Allah, jahatnya. Akibatnya wajah Sulis bersimpah darah setelah kejadian itu. Kekejaman Nur semakin menjadi-jadi. Dia menyita handphone Sulis dan terus menampar, menjambak rambut Sulis, menendang kepala dan memukul kepala korban dengan sapu dan payung. Astagfirullahaladzim. Majikan berusia 30 tahun ini juga menyebut Sulis sebagai dan menuduhnya telah menggoda suaminya. Ya Allah, kok malah menggoda suaminya ini? Gimana, kayaknya nggak waras ini majikannya. Hakim Ronald Gue mengatakan hukuman ini layak dijatuhkan kepada Nur sebagai peringatan bahwa kekejaman terhadap ART tidak akan ditolerir di Singapura. Apalagi Sulis harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan diri. Nur mengaku bersalah atas 6 pasal kriminal. Dia juga telah membayar lebih dari $7.000 Singapura atau setara 74 juta sebagai bentuk kompensasi terhadap Sulis. Nah, jadi setelah Mbak Nurnya ini ngelaporin ya ke polisi dan akhirnya di sidang sampai di pengadilan. Dan tentunya dia di Singapura juga keadilan itu ada ya. Dia nggak semestinya orang pribumi harus dilindungi kalaupun dia salah, tapi tidak kalau emang dia salah ya. Kalaupun dia pribumi, nyatanya hakim juga lebih membela Mbak Sulisnya ya. Ya alhamdulillah ya Allah. Jadi kepada teman-teman yang mungkin bekerja di Singapura ya, khususnya kalau seumpama emang majikannya galak seperti itu, sebaiknya jangan diam atau jangan takut untuk melaporkan ya. Mending langsung dilaporkan saja. Kalau enggak, nyari teman yang istilahnya bisa nolong gimana caranya gitu. Jangan sampai diem disiksa seperti itu ya. Karena emang kerja di negeri orang itu tidak enak dan tidak semestinya kadang kita mendapatkan majikan yang baik, yang eman ya. Jadi itu tergantung nasib badan kita sendiri. Jadi seperti teman-teman yang mungkin sekarang mendapatkan majikan baik atau mungkin eman ya, itu harus bersyukur ya. Karena di sana banyak juga yang istilahnya mbak-mbak mendapatkan majikan yang kurang baik, akhirnya dia pengen ganti majikan, itu bukan harus nunggu proses begitu lama ya. Jadi intinya pada teman-teman ya semuanya lah, nggak di Taiwan, nggak di Singapura, nggak di Hong Kong ya. Kalau seumpama punya majikan yang galak atau mungkin selalu berbuat kasar, mending langsung dilaporkan saja ya. Jadi biar dia dilaporkan dan biar dia diadili gitu loh. Oke teman-teman, untuk berita Mbak Sulis ini sampai di sini dulu dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, karena saya pun sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah. Saya Roni Saputra, Suara TKI.